Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Para petani sawit Indonesia, semoga sehat selalu dan berkah. Pembangunan pabrik minyak makan merah dikebut. Target rampung Oktober. Pabrik minyak makan merah olahan kelapa sawit ini dibangun di sekitar kebun petani. Setiap 10 ton minyak makan merah yang diproduksi per hari akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 2 kecamatan. Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) bersinergi untuk mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit. Dengan Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi. Karena 35% produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, ya petani swadaya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Maskudi, mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan pabrik minyak makan merah harus dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah di pasaran. Kami baru saja berkoordinasi terkait progres pembangunan minyak makan merah oleh Koperasi Petani Sawit yang saya minta dipercepat supaya Oktober 2022 sudah terbangun pabrik dan Januari 2023 sudah bisa diproduksi. Ini arahan Presiden agar kita gerak cepat. Kemudian kami membahas soal SNI bersama BSN dan izin edar bersama BPOM, ucap Menkop UKM. Teten Maskudi di kantor Kemenkop UKM Jakarta, Jumat 26 bulan 8. Teten menambahkan, BPOM bersama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS telah melakukan perencanaan DED, Detail Engineering Design, agar sesuai dengan standar dari BPOM. Untuk BSN sendiri akan menggunakan fast track dalam membuat SNI Standar Nasional Indonesia dari minyak makan merah ini, kata Teten. Dari perhitungan Kemenkop UKM, setiap 10 ton minyak makan merah yang diproduksi per hari akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 2 kecamatan di sekitar pabrik. Pilot project pabrik ini rencananya akan dilakukan di Sumatera Utara. Saat ini saja sudah ada banyak permintaan dari restoran untuk minyak makan merah karena ini sangat bergizi. Bahkan bisa dikembangkan turunannya untuk program stunting. Jadi, ini saya kira sudah kita kerjakan dengan cepat. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, ucapnya. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang, menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan pabrik minyak makan merah agar sesuai dengan standar. BPOM juga siap mendukung cara pengolahan minyak makan merah yang baik. Setelah peletakan batu, kita kawal mutu industri bangunan agar sesuai standar. Kami akan terbitkan izin edar untuk minyak makan merah. Kami akan mengawal keamanannya, kata Rita. Kepala Badan Standarisasi Nasional Kukuh S. Ahmad menegaskan bahwa tugas BSN dalam pengembangan minyak makan merah ini ialah menyusun standar nasional agar masyarakat memiliki kepastian produk yang aman dikonsumsi, bermutu dan bergizi. Penyusunan SNI menjadi syarat mutu utama. Kita sudah susun draft rancangan SNI, tinggal satu step lagi karena harus gerak cepat. Kebetulan di BSN punya prosedur fast track untuk menyusun SNI, ucap Kuku. Di samping itu, ketika SNI sudah terbit, maka akan diperlukan pembuktian bahwa produksi atau produk akhirnya memenuhi SNI. BSN bertugas menyiapkan laboratorium,
dan menjadi lembaga kompeten agar nanti ketika produk berjalan, proses sertifikasi langsung berjalan dan bisa lebih cepat memenuhi SNI yang akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk aman, sehat, dan bermutu. Gapki mencatat total produksi minyak sawit dalam negeri pada Mei 2022 sebesar 3,4 juta ton. Jumlah itu turun 19,7% dari 4,2 juta ton pada April 2022. Rinciannya, produksi CPO pada Mei 2022 sebesar 3,1 juta ton, turun 19,8% dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,8 juta ton. Sementara produksi CPKO pada Mei 2022 sebesar 304.000 ton, turun 18,5% dari April 2022 yang sebesar 373.000 ton. Meski produksinya menurun, stok minyak sawit pada Mei 2022 mencapai 7,2 juta ton, meningkat dari 6,1 juta ton pada Maret 2022. Ini disebabkan karena kinerja ekspor yang menurun akibat kebijakan pelarangan dari pemerintah. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, para petani sawit Indonesia. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.